Kami bersyukur apa yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kami untuk kemuliaan Bapa di surga. Kami tidak mampu menyelamatkan diri kami, kecuali belas kasihan Tuhan datang. Dan Tuhan dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan dengan kekuatan Engkau menarik kami, sehingga kami boleh menjadi umat-Mu, milik-Mu selama-lamanya. Bahkan bukan hanya itu, tetapi Engkau juga memelihara iman kami, hidup kami. Tuhan memberkati kami bukan karena kami setia kepada Tuhan, tapi Tuhan yang setia terhadap janjinya kepada kami. Bahkan Tuhan memberkati kami sesuai dengan kemurahan Tuhan, bukan sesuai dengan doa kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuntunlah kami supaya kami boleh senantiasa lebih mengenal Tuhan. Dan berikan terang rohani untuk kami lebih mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus. Dan iman kami semakin kokoh di dalam Tuhan. Dan pengharapan kami pun terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Sehingga di dalam hidup ini kita tahu kami tidak menaruh segala sesuatu yang kelihatan. Tetapi segala sesuatu yang tidak kelihatan yang berasal dari Engkau ya Tuhan. Teguhkan hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat hari Minggu, jemaat kekasih Tuhan. Selamat Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur boleh datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan yang memampukan kita untuk menyembah kepada Dia. Hari ini temanya adalah kebangkitan dan hidup. Saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat 25 dan 26. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Yohanes pasal yang 11 ayat 25 dan ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Kita baca ayat 40 sampai 42. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah ia berkata demikian, ia berseru ia dengan suara kering, dengan keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Katanya Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Sampai sekian pembacaan firman pada hari ini. Berbahagia mereka yang membaca firman dan mereka yang hidup oleh firman Tuhan. Saudara, Yohanes pasal 11 secara khusus Rasul Yohanes mencatat adalah mujizat yang terakhir. Dan juga merupakan suatu mujizat yang terbesar. Saya yakin menurut Rasul Yohanes, setelah Yohanes pasal yang 11 ini tidak lagi dicatat mujizat apapun dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dengan kata lain, Yohanes menempatkan kebangkitan
Lazarus adalah mujizat yang terbesar menurut Yohanes. Apakah tujuan mujizat ini, saudara? Apakah Tuhan Yesus ingin menyatakan kehebatannya kepada orang lain? Ataukah ada tujuan yang sangat jelas yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus sekaligus mengarahkan kepada dirinya, akulah kebangkitan dan hidup itu. Orang Yahudi tidak meragukan bahwa Lazarus sudah mati. Bahkan Marta mengatakan dia sudah mati 4 hari dan sudah bau busuk. Kalau mati 4 hari, orang-orang Yahudi dari mulut ke mulut sudah bicara kemana-mana. Bahkan banyak orang datang untuk menghibur Marta dan Maria. Bahkan melihat mayat Lazarus. Jadi kematian Lazarus tidak lagi diragukan oleh siapapun juga orang Yahudi pada saat itu. Dan Tuhan Yesus sengaja datangnya terlambat. Ada unsur seperti itu di dalam Yohanes pasal 11 ayat 11. Demikian katanya, dan setelah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dan dari tidurnya. Ayat 15, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya, mari kita pergi kepadanya. Tuhan Yesus tahu Lazarus sedang sakit. Tuhan Yesus tahu Lazarus sekarat. Tuhan Yesus tahu Lazarus sudah mati dan setelah Lazarus mati Tuhan Yesus baru rencana ke sana. Jadi Tuhan Yesus sudah punya rencana untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Tadi saya mengatakan bahwa Lazarus sudah mati. Orang Yahudi pada zaman itu tidak pernah meragukan kematiannya. Mayatnya, keberadaannya itu pun bisa dibuktikan. Kematiannya pun bisa dibuktikan. Tetapi saudara, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Itu pun tidak bisa ditolak oleh siapapun orang Yahudi pada waktu itu. Karena mereka melihat kematian Lazarus dan kebangkitan Lazarus orang yang sama. Bahkan Yohanes pasal 11 ayat 44. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarlah ia pergi. Bukan hanya mereka menyaksikan, tetapi mereka membantu Lazarus. Supaya kain kafannya dibuka. Jadi saudara, pada waktu itu mereka bangsa Israel tidak lagi meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Lazarus. Tetapi yang membuat mereka ragu, dengan kuasa apakah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus? Orang Yahudi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Maka pasal yang ke-12, banyak orang yang percaya kepada dia dan orang-orang Farisi berusaha untuk membunuh Lazarus juga. Gila itu. Saudara-saudaraku sekalian, mereka melihat dengan jelas tetapi tidak percaya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus yang membangkitkan Lazarus, lalu bertanya, siapakah Tuhan Yesus itu? Siapakah dia yang mempunyai kuasa yang begitu dahsyat membangkitkan orang mati itu? Siapakah nabi yang di dalam perjanjian lama yang diberikan kuasa oleh Allah untuk membangkitkan orang mati?
Musa adalah nabi yang besar, tetapi dia tidak membangkitkan siapapun juga. Musa melakukan dengan kuasa Tuhan melakukan perbuatan mujizat yang luar biasa, tetapi tidak ada mujizat kebangkitan orang mati. Cuma satu-satunya nabi, yaitu Elisa, yang membangkitkan anak dari perempuan Sunem itu. Dan orang Israel membaca 2 Raja-Raja pasal yang keempat itu tidak pernah meragukan bahwa Elisa adalah nabi Allah. Hanya dengan kuasa Allah yang mampu untuk membangkitkan anak dari perempuan Sunem itu. Dan secara khusus dicatat seluruh pasal 2 Raja-Raja, seluruh pasal 4 2 Raja-Raja itu. Lalu sudah apa hubungannya dengan Kristus yang membangkitkan Lazarus itu? Mereka nggak punya mampu nak koneksi bahwa Tuhan Yesus Allah yang membangkitkan orang mati dengan melalui nabinya Elisa, dan sekarang Kristus membangkitkan orang mati di tengah disaksikan oleh orang banyak itu. Yohanes ingin mengungkapkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bukanlah hanya sekadar nabi. Mengapa seperti itu? Karena dengan cara Tuhan Yesus membangkitkan itu sangat berbeda dengan Elisa membangkitkan orang mati itu. Saya nggak boleh mengatakan Elisa, yaitu Tuhan memakai Elisa untuk membangkitkan orang mati itu. Elisa hanya berdoa kepada Tuhan dan membaringkan tubuhnya di atas orang mati itu. Lalu kitab suci mengatakan tubuhnya semakin panas, lalu ada kehidupan. Tapi Tuhan Yesus berbeda, saudara, pada waktu dia berada di dekat kubur dari Lazarus, Tuhan Yesus berkata, Lazarus, mari keluarlah. Langsung keluar. Kalau nggak pakai nama Lazarus, saya yakin semua orang di kubur itu mau keluar itu. Lazarus, hanya Lazarus keluarlah. Lazarus bangkit. Perkataan Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh dia. Perkataan Tuhan Yesus itu disertai dengan kuasa kebangkitan untuk mewujudkan apa yang dikehendaki olehnya. Siapakah dia yang mempunyai kuasa, mempunyai otoritas begitu besar terhadap orang mati itu? Bukankah dia anak Allah? Bukankah dia lebih daripada sekadar nabi? Bukankah dia adalah utusan dari Bapa yang diurapi itu? Bukankah dia Mesaya? Siapakah Tuhan Yesus itu? Jadi kebangkitan Lazarus itu bukan terminal. Tapi kebangkitan Lazarus itu mengarahkan kepada pribadi Tuhan Yesus. Yaitu anak Allah yang hidup itu. Yang kedua, unik sekali Tuhan Yesus pada waktu dia membangkitkan Lazarus itu. Dia berdoa kepada Bapa. Saya bacain ayat pasal yang ke-11 itu. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Dia sebut Bapa. Berarti dia anak. Anak tunggal Allah yang diutus oleh Bapa. Ayat yang ke-42. Engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau dia adalah anak Allah, berarti saudara di dalam perjanjian lama sudah memberikan kesaksian bahwa Mesaya adalah anak Allah. Dia anak kekasih Bapa. Di dalam Mazmur memberikan kesaksian, engkaulah anakku, pada hari ini aku memperanakan engkau. Itu eternal generation. Kalau Bapak mendengarkan anak, itu artinya apa?
Bapa berkenan kepada anak kan, betul? Dan orang Yahudi tahu saudara bahwa kalau seorang diperkenan oleh Bapa berarti Bapa di pihak dia. Dengan kata lain bahwa kebangkitan Lazarus itu dilakukan oleh Bapa melalui anak. Kebangkitan Lazarus itu dilakukan oleh anak yang memang memiliki otoritas untuk membangkitkan sama seperti Bapa. Jadi Tuhan Yesus tidak lebih rendah dari Bapa, tapi dia setara dengan Bapa itu. Ini uniknya saudara. Sehingga seharusnya membuat bangsa Israel bukan hanya melihat Lazarus yang sudah bangkit, tetapi mengarahkan kepada Tuhan Yesus. Dia adalah kebangkitan dan dia adalah hidup. Tapi saudara, orang Yahudi percayakah hal itu? Memang pasal yang 12 ayat 1 sudah banyak di antara orang Yahudi yang datang merawat Maria menyaksikan sendiri apa yang dilakukan Tuhan Yesus, percaya kepadanya, saudara. Ada yang seperti itu. Tapi sudah bukan hanya mengungkapkan tentang realitas identitas Tuhan Yesus, tetapi sudah kebangkitan Lazarus merupakan antisipasi terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Dia adalah anak Allah yang membangkitkan Lazarus. Mungkinkah dia itu bangkit sendiri? Sebab dia Allah. Mungkinkah beberapa hari kemudian dia akan mati di atas kayu salib, Bapa yang membangkitkan dia kembali? Kalau Bapa bisa membangkitkan Lazarus, apa susahnya Bapa membangkitkan anak? Kalau Bapa bisa menciptakan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup kepada manusia menjadi makhluk hidup, apa susahnya manusia yang sudah menjadi debu tanah, kemudian dengan kuasa yang sama, kuasa penciptaan Allah, kemudian membangkitkan orang mati itu. Mengapa orang Israel tidak berpikir seperti itu? Kenapa murid-murid pada waktu itu menyaksikan tentang kebangkitan Lazarus, tetapi tidak percaya bahwa Kristus setelah 3 hari kemudian mati, Bapa akan membangkitkan dia. Manusia begitu lamban untuk percaya. Meskipun mereka tahu ada fakta mengenai kebangkitan. 2 murid berjalan ke Emmaus dari Yerusalem sekitar 7 mil. Mungkin 2,5 jam jalan. Di tengah perjalanan mereka mendiskusikan tentang fakta kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan oleh para murid. Tapi mereka tidak percaya. Sampai kepada satu titik Tuhan Yesus datang menjelaskan kitab suci, Roh Kudus bekerja di dalam hati, mengobarkan hati, kemudian mereka melihat terang firman Tuhan. Baru mereka melihat siapa Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Persoalan hidup manusia bukan masalah etik, tetapi masalah pengenalan akan Tuhan. Persoalan manusia utama bukan masalah ekonomi, tetapi terang hati untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Untuk mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, saudara. Dan setelah 2 murid berjalan ke Emmaus ditransformasi oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka baru tiba di Emmaus, kembali lagi ke Yerusalem. Kembali lagi perjalanan 7 mil. 7 mil 2 kali 4, ya kurang lebih 12 sampai, ya 10 sampai 12 mil, 12 kilo. Kembali lagi ke Yerusalem, kemudian menyaksikan bahwa Kristus yang sudah bangkit dan Kristus yang menampakkan diri kepada kami. Jadi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mentransformasi kedua murid itu, saudara. Tidak ada mujizat apapun dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah kebangkitan. Tetapi penjelasan firman Tuhan, penjelasan kerajaan Allah, penjelasan pengenalan akan Kristus Yesus, Mesaya yang suffering, yang menderita itu. Dan itu mengubah para muridnya. Apa artinya saudara? Kristus berkata, akulah kebangkitan dan hidup itu.
Apa hubungannya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dengan kehidupan kita sehari sebagai orang Kristen? Apakah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus berarti kita bisa melakukan berbagai hal mujizat yang luar biasa? Bukan itu, saudara, yang dicatat kitab Lukas pasal 24. Tapi kuasa kebangkitan Kristus hadir secara diam-diam, bekerja di dalam hati, mentransformasi pikiran dan hati, supaya mereka tunduk di bawah kekuasaan Kristus itu. Mujizat bisa berlalu, tapi transformasi Kristus di dalam hati adalah tetap adanya. Apa artinya Kristus adalah kebangkitan dan hidup? Yang pertama, saya akan melihat tinjauan dari iman kita kepada Kristus yang hidup itu. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kristus adalah Allah yang hidup. Di hadapan Kristus tidak ada kematian. Oleh sebab itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Lazarus saudara kita telah tertidur." Lalu mereka nggak ngerti, pikir tidur pasti bangun. Maksud Tuhan Yesus tidur itu artinya mati. Di hadapan Tuhan tidak ada kematian. Kita percaya kepada Kristus, ada percaya kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, saudara. Amin, saudara. Kita percaya kepada Kristus itu kita menggantungkan dirinya kepada Allah yang hidup, Allah yang menyatakan dirinya kepada kita. Sehingga pengenalan kita kepada Tuhan itu akan meneguhkan iman kita. Dan iman itu bertumbuh berkaitan dengan pengenalan Kristus yang hidup itu. Dengan demikian saudara, iman kita tidak pernah bersandarkan kepada perasaan kita. Tapi iman itu ada perasaan. Iman itu kita bersandar sepenuhnya kepada Kristus yang hidup menjadi landasan iman kita. Oleh sebab itu sudah pada waktu kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, iman itu tidak boleh goyang. Keluaran pasal yang ketiga, pada waktu Tuhan menyatakan diri kepada Musa. Musa bertanya, "Siapakah engkau?" "Aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Di mana Abraham, Ishak dan Yakub? Mereka sudah mati ratusan tahun yang lalu, saudara. Lalu Tuhan berkata, "Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Artinya walaupun Abraham, Ishak, Yakub sudah mati, aku tetap Allah mereka. Ishak dan Yakub adalah tetap hidup di hadapannya. Jadi saudara, di dalam Tuhan kita hidup, di dalam Tuhan kita mati, di dalam Tuhan kita hidup bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dan iman kita seharusnya tidak boleh digeser oleh apapun juga. Karena Kristus adalah Kristus yang hidup itu. Suatu saat Martin Luther mengadakan pemberitaan firman Tuhan menghadapi perlawanan yang begitu banyak. Boleh katakan satu empire, satu kerajaan ya, Roma Katolik yang pada waktu itu berada di dalam kegelapan. Martin Luther merasa sendirian. Dia capek, dia bergumul, dia berdoa, dia merasa ingin berhenti dari reformasi itu. Suatu saat istrinya, dia pulang ke rumah, melihat istrinya lagi pakai kerudung. Itu bukan kerudung, kabung, kain kabung. Lalu Martin Luther tanya, "Siapa yang mati di sini? Kenapa kamu pakai kerudung dan kelihatan sedih sekali?" Istri Martin Luther berkata, "Allah kita sudah mati." Martin Luther marah sekali. "Allah kita tidak mati. Jangan engkau menghina Tuhan." Lalu istrinya berkata, "Jikalau Allahmu itu hidup dan Allahku hidup,
Mengapa engkau berhenti untuk reformasi? Martin Luther sadar, saudara. Reformasi bukan pekerjaan dia, tetapi pekerjaan Allah di tengah-tengah mereka. Pada waktu Martin Luther sadar semuanya itu karena karya Tuhan Allah yang hidup di tengah-tengah gereja. Orang bertanya kepada dia bagaimana dia mengadakan reformasi di dalam gereja. Dia berkata, saya nggak kerja apa-apa kok. Saya hanya memberitakan firman yang hidup, kemudian Allah menghidupkan firman Tuhan, Allah yang mereformasi gereja. Saya sedang minum teh dengan teman saya, Philip Melanchthon. Tapi Allah di luar sana bekerja sesuai dengan kehendaknya. Allah kita tidak pernah mati, saudara. Allah kita adalah Allah yang hidup. Banyak orang menghadapi begitu banyak kesulitan di dalam hidupnya, sakit penyakit yang tidak ada obatnya, kemudian kesulitan ekonomi, kesulitan menghadapi anak-anak yang nakal dan sebagainya, dan bahkan merasakan berbagai pintu sudah tertutup bagi dia, saudara. Dan kita jadi hopeless dan bertanya, apakah Allah masih hidup? Kristus adalah kebangkitan dan hidup, saudara. Kita beriman kepada Allah yang hidup karena Allah mengizinkan berbagai peristiwa, berbagai kesusahan di dalam hidup dan di dalam pelayanan kita. Supaya kita belajar apa artinya tergantung kepada Allah yang hidup. Amin. Betul nggak, saudara? Kita belajar apa artinya hidup oleh iman. Apa artinya hidup boleh mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Kita boleh mengalami cerita Tuhan di dalam hidupku. Ada story-nya Tuhan in our story. Di dalam story hidupku. Di situ Tuhan dipermuliakan, saudara. Jangan give up. Jangan tawar hati. Pada waktu kita melayani Tuhan ada tantangan dan kesulitan. Jangan tawar hati pada waktu sudah mengalami kesulitan ekonomi. Jangan tawar hati sudah mengalami kebangkrutan di dalam pekerjaan, saudara. Tapi sudah harus yakinkan dirimu, saudara bersih di hadapan Tuhan dan sudah hidup berkenan di hati Tuhan. Tuhan ada di pihak saudara. Baru-baru ini Jakarta saya bicara dengan seorang bapak yang punya perusahaan itu ada 1.000 orang karyawan. Dia bilang, saya belum pernah mengalami kesusahan seperti ini. Karena dia bergerak di bidang garment. Sekarang garment itu susah sekali. Saya nggak pernah mengalami krisis yang seperti ini. Tapi saya mau melalui krisis ini pun saya tidak jalan pintas. Dan mau Tuhan dipermuliakan. Itu menjadi doa saya. Bukan soal saya bangkrut atau tidak. Bukan soal saya jaya kembali atau tidak, tetapi soal bahwa Tuhan betul-betul hidup di dalam diriku dan orang bisa menyaksikan. Sebulan yang lalu saya kunjungi dia, saudara. Dia bilang, Pak, terima kasih doanya dan terima kasih dorongan, nasihat dan berbagai hal yang, dan sekarang saya melihat Tuhan kita Tuhan yang hidup. Saya belajar banyak mengenai rendah hati. Saya belajar banyak bagaimana tergantung kepada Tuhan. Saya setelah menjadi orang Kristen 30 tahun, baru saya mengerti apa artinya hidup beriman kepada Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang hidup, saudara. Jangan tawar hati. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yaitu sekarang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mempersatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita dulunya hidup dalam dosa, bukan mati bagi dosa. Hidup dalam dosa itu artinya saya hidup from sin to sin. Kalau ikan hidup dalam air artinya memang naturnya ikan hidup dalam air. Kalau ikan itu keluar dari air ikan mati kan. Manusia hidup di darat, hidup di air itu mungkin sebentar aja. Bukan natur dia hidup di air.
Ikan keluar dari air sebentar masih hidup, tapi kemudian lama-lama dia mati, saudara. Kalau orang yang hidup dalam dosa, itu ada orang yang hidup bermain dengan dosa. Tidak mampu berbuat baik, pada waktu dia berbuat satu dosa, kemudian memimpin kepada dosa yang lain. Pada waktu satu dosa, dia memimpin kepada dosa yang lain. Oleh sebab itu, saudara, dosa tidak pernah berhenti di dalam diri seseorang. Pada waktu dosa sudah masuk ke dalam hidup seseorang. Sehingga apa? Kita jadi frustrasi karena kita tahu apa yang baik, justru yang buruk saya lakukan. Saya tahu perbuatan saya tidak baik, tetapi saya tidak berdaya untuk mengubah hidup saya. Saya tahu kehendak itu ada, tetapi yang saya lakukan selalu berbeda dengan kehendakku. Oleh sebab itu saya nggak punya kekuatan untuk hidup sesuai dengan apa yang saya mau. Itu adalah sin, dosa, dan kuasa iblis, kuasa dunia yang mengontrol kita, sehingga kita frustasi terhadap diri kita sendiri. Pada waktu dosa berkuasa di dalam hati, dosa itu pasti akan keluar melalui panca indera. Panca indera selalu berkaitan dengan fisik atau dengan tubuh. Tidak ada dosa pun yang sempurna, yang menjadi perfect tanpa panca indera. Dosa bisa masuk melalui panca indera, kemudian mempengaruhi seorang, lalu keluar di dalam dirinya, keluar dari panca indera. Jadi panca indera merupakan jendela atau dosa keluar, saudara. Jadi saudara, anggota tubuh kita kalau hati dikuasai dosa, anggota tubuh kita adalah dipakai oleh dosa untuk sebagai senjata kelaliman. Dengan demikian from sin to sin, kita tidak berdaya, saudara. Oleh sebab itu kuasa kebangkitan Tuhan Yesus diinfuskan ke dalam hidup kita, di dalam jiwa kita. Kuasa kebangkitan memberikan kekuatan kepada kita untuk menginginkan sesuatu yang baik, itu disebut keinginan roh. Ketika Roh Kudus memimpin hidup kita. Kuasa kebangkitan Roh Kudus memberikan pikiran yang dari atas, bukan yang dari bawah. Yaitu Rasul Paulus mengatakan pikiran rohani, pikiran yang dari Kristus itu. Sehingga terjadi transformasi pikiran dan cara nilai, cara pandang itu berbeda sama sekali dengan dunia ini. Banyak hal kita itu secara fenomena, secara luar itu sama dengan orang dunia. Baik makan, minum, kebutuhan fisik dan sebagainya. Tetapi yang membuat kita berbeda itu adalah cara pikir kita dan kehendak kita. Roh Kudus bekerja di dalam kehendak kita. Filipi pasal yang kedua 14, yaitu Allah sekarang dengan aktif ergon bekerja untuk meneguhkan kehendak kita sehingga kita belajar mencintai apa yang dicintai oleh Tuhan dan membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Merindukan apa yang dirindukan oleh Tuhan, bersukacita apa yang disukacita oleh Tuhan. Dan menginginkan segala sesuatu karena Tuhan yang menginginkan itu di dalam hidup kita. Itu adalah transformasi yang besar-besaran di dalam hidup kita. Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bekerja di dalam hati kita, saudara. Ada seorang majelis, dulunya dia seorang ateis, saudara. Dia mengatakan, saya paling gak suka orang ke gereja. Tapi orang ke Gelenteng saya nggak apa-apa, dia bilang. Lucu juga. Tapi saya nggak kemana-mana. Cuma saya nggak suka orang Kristen ke gereja. Apalagi melayani, apalagi pendeta. Dia bilang saya paling nggak suka. Ini orang-orang bodoh, dia bilang. Yang membaktikan masa mudanya untuk kepada sesuatu, yaitu kepada Kristus, dia bilang. Tapi dia bilang suatu saat dia mendengar Injil. Di satu kebaktian Natal diajak oleh istrinya, dia berubah. Dia bilang, saya baru menyadari saya sebagai orang berdosa dan Kristus adalah juru selamat. Saya mulai belajar Alkitab
mulai belajar berdoa, Bible study dan sebagainya. Semakin hari semakin tertarik, semakin ingin mengikuti firman Tuhan, berbicara soal pelayanan. Bahkan saudara, dia pendidikan tinggi sekali, dia begitu sibuk, tapi selalu dia menyediakan waktu untuk melayani, bahkan memimpin Bible study. Dia bilang ini adalah pelayanan yang mulia. Saya tidak menghina pekerjaan yang Tuhan berikan, tapi Tuhan yang menggerakkan hati saya dan mengubah hati saya. Yang saya dulunya benci, tetapi sekarang suka, dia bilang. Dulunya saya nggak suka firman Tuhan, tapi sekarang suka merenungkan firman Tuhan. Dan istrinya senang sekali. Dulu saya melayani, tapi dia nggak ateis. Tapi sekarang dia lebih giat, lebih cinta Tuhan daripada saya. Saya puji Tuhan. Saya melihat perubahan hidupnya dan saya bisa menyaksikan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang bekerja di dalam hidupnya. Sebagai orang Kristen, saudara, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara, kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan hati kepada kita untuk benci dosa. Dan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada orang Kristen jatuh ke dalam dosa, dia tahu dosa tapi nggak benci dosa. Tidak pernah berubah, saudara. Ada orang Kristen jatuh ke dalam dosa tetapi hati nuraninya diganggu oleh kesalahan. Dan ini mungkin kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sedang bekerja di dalam diri kita untuk membalikkan hati kita. Orang yang demikian bisa jatuh tetapi tidak selalu jatuh. Tapi orang berdosa bisa jatuh dan selalu jatuh. Beda. Tapi orang yang kudus bisa jatuh, kemudian dia bangkit kembali, dan kemudian mengandalkan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Daud pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Dia tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Tidak berarti dosa yang lain dia jatuh juga. Tapi dia hidup kudus bagi Tuhan. Jadi sudah pada waktu kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kita mati bagi dosa. Bukan mati dalam dosa. Kita mati bagi dosa, dosa itu bukan menjadi sahabat kita lagi. Dunia kita sudah mati bersama dengan dunia. Kita tidak lagi mementingkan kepentingan diri sendiri dan juga tidak hidup di dalam hawa nafsu. Sebab kehendak kita sudah diarahkan oleh kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita belajar hidup bagi Allah. Karena Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, dan sekarang dia hidup adalah hidup bagi Allah. Demi kemuliaan Allah. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberikan kuasa kebangkitan kepada kita. Supaya kita hidup menyenangkan dia. Yang ketiga saudara. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dia berbicara tentang kebangkitan tubuh, saudara. Keselamatan Tuhan menyelamatkan jiwa kita, itu betul. Tetapi dengan kebangkitan tubuh Tuhan Yesus, artinya dosa pun sudah dihukum, dan kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan pun selamatkan tubuh kita. Amin. Roh Kudus tinggal diam di dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, saudara, keselamatan itu mencakup dua sisi yang besar, yaitu keselamatan jiwa atau roh dan keselamatan tubuh. Artinya seluruh tubuh pun itu harus dedikasikan kepada Tuhan. Karena tubuh itu akan dimuliakan oleh Tuhan, akan dibangkitkan oleh Tuhan. Walaupun itu kita sudah mati dan tubuhnya musnah. Tuhan akan membangkitkan tubuh kita. Kita orang Kristen punya pengharapan, saudara. Pengharapan kebangkitan tubuh. Itu adalah keselamatan yang sempurna yang disediakan oleh Tuhan di dalam Kristus. Sebab dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan hidup selama-lamanya bersama dengan kita.
Wahyu pasal 22, yaitu orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, sekarang mereka bersama-sama berkumpul dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menaruh kemah di tengah-tengah mereka. Artinya apa? Tuhan hidup di tengah-tengah mereka selama-lamanya. Jangan takut mati, saudara. Mati itu adalah suatu peralihan kita kepada Kristus yang hidup itu. Sebelum mati, jangan takut mati, sebab mati belum tiba. Sesudah mati, nggak perlu takut karena mati sudah lewat. Saudara. Itu ada ajaran filosofi, tetapi saudara, kita orang Kristen bukan seperti itu. Tetapi kita mempunyai pengharapan di dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit, dan dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan kita hidup selamanya bersama dengan dia. Amin saudara. Berikan tubuh kita kepada Tuhan. Tangan kita, mulut kita, mata kita, semuanya kita harus menguduskan bagi kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan, saudara. Pembaharui pikiranmu, sehingga engkau terus menerus mengetahui kehendak Tuhan yang dengan sempurna, saudara. Berikan hidup kita pada Tuhan. Berikan tubuh kita untuk Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita, yang telah bangkit dan dia hidup di dalam diri kita saat ini, saudara. Siapakah Kristus bagi kita, saudara? Jemaat Laodikia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tapi Tuhan Yesus tidak sebagai Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka berkata, aku ini sudah kaya. Aku sudah mencukupkan diriku, aku tidak kurang apapun juga. Mereka punya uang, punya kedudukan, punya rumah, punya kepemilikan, punya apa untuk hidup nyaman di dunia ini. Dia memang sudah, mereka tidak butuh apa-apa. Doa kepada Tuhan untuk makan minum tidak perlu, kami sudah usahakan dengan baik. Untuk kesehatan kami sudah punya jaminan. Untuk masa depan kami sudah punya simpanan. Untuk rumah kami sudah membangun dengan luar biasa baiknya. Jadi untuk apa saya doa? Kadang-kadang orang kaya merasa nggak butuh Tuhan ya. Itu salah sekali saudara. Butuh Tuhan karena kita bukan soal butuh makan minum. Tapi kita perlu dicelikkan oleh Tuhan mata rohani untuk mengenal Tuhan dan mengenal siapa diri kita dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi, pengharapan yang ada di dalam Kristus Yesus. Lalu Tuhan berkata, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Ini orang sudah terima Tuhan loh. Tapi Tuhan Yesus berdiri di depan pintu bukan soal keselamatan, tetapi soal hidup bersama dengan Kristus. Tuhan mengatakan, aku mengetuk dan barang siapa mendengar suaraku, firmanku, yaitu firman yang berkuasa membangkitkan Lazarus itu, aku akan masuk ke dalamnya dan tinggal bersama dengan kamu, makan minum bersama dengan kamu. Itu artinya fellowship. Kristus adalah Tuhan di dalam rumah. Kristus adalah sahabatku. Berjalan bersama dengan Kristus. Bukan saya hidup, tapi mengaku sebagai orang Kristen. Tetapi Kristus yang hidup tidak kelihatan. Melainkan aku yang hidup. Tuhan berkata, engkau buka pintu hatimu, aku akan masuk dan tinggal diam bersama dengan engkau. Siapakah Kristus bagi kita, saudara? Dia adalah Allah, anak Allah. Dia yang telah mati dan telah bangkit, dia adalah kebangkitan dan hidup. Apa hubungannya Kristus dengan hidup kita? Apakah sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang mengubah hidup kita? Mari kita berdoa, mohon Tuhan pimpin kita. Izinkan saya bertanya pada saudara. Mungkin engkau saudara sudah lama menjadi orang Kristen. Tapi saudara mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus di dalam hidup saudara. Pikiran masih tertuju pada perkara duniawi. Kehendak masih banyak dikuasai oleh hawa nafsu. Keinginan diri, keangkuhan diri, kesombongan diri.
Bukan Kristus Yesus yang menguasai hati kita. Hati kita nggak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kita asing dengan kuasa kebangkitan Kristus. Kita menganggap bahwa hidup ini saya tidak butuh Tuhan. Saya sudah punya mencukupkan diri saya dengan segala sesuatu. Padahal engkau menempatkan Kristus di luar pintu hatimu. Tuhan Yesus ingin masuk ke dalam hati kita dan berkuasa, menjadi raja, menjadi Tuhan atas hidup kita. Dan Kristus ingin menyatakan kuasa kebangkitannya yang begitu dahsyat di dalam hidup kita. Kalau engkau dan saya percaya, engkau akan mengalaminya. Jikalau engkau tidak, kuasa kebangkitan Kristus menjadi asing bagi kita. Bukan hanya engkau tahu Kristus yang sudah bangkit, tapi Kristus yang bangkit itu hidup bersama dengan kita. Siapa di antara kita yang berkata, Tuhan, aku membutuhkan kuasa kebangkitan Kristus. Aku ingin hidup dengan penuh pengharapan kepada Kristus. Bukan hidup berpengharapan kepada dunia ini. Aku ingin mengalami lebih dalam, lebih dahsyat kuasa kebangkitan untuk mengatasi dosa. Untuk mengatasi kecintaan saya pada dunia ini. Siapa yang berkata demikian, engkau boleh acungkan tangan. Dan saya berdoa untuk saudara, mohon Tuhan pimpin hidup saudara semakin bertumbuh di dalam Kristus. Makin mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Saya ingin bertanya, siapa yang berkata demikian, engkau acungkan tangan. Dan saya berdoa untuk saudara, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang di atas, puji Tuhan, Tuhan melihat, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan melihat, puji Tuhan. Puji Tuhan, turunkan tangannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya minta dengan hormat Pendeta Binsar berdoa firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini.